Apa sih rahasia sukses dari tokoh-tokoh seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Thomas Alva Edison, dan Rockefeller? Apakah karena mereka punya yang namanya privilege? Iya, bisa jadi. Tapi sebenarnya, even seseorang punya privilege, tapi kalau dia nggak punya prinsip seperti ini, maka dia bakal gagal juga. Seperti yang bisa kita lihat sama anak-anak orang kaya, orang-orang yang berduit, tapi pada akhirnya punya nasib yang mengenaskan. Jadi di video kali ini gue akan bahas tentang buku berjudul Thick Face, Black Heart, ya, karyanya Lee Jong-woo yang dibikin pada tahun 1911. Dan buku ini merupakan karya yang kontroversial, yang harusnya tuh nggak boleh terbit, yang harusnya tuh nggak boleh publish, tapi akhirnya terpublish juga ya, karena sekarang sudah zaman modern ya. Itu kan cuma dilarang di zaman dulu. Kalau orang punya prinsip seperti ini, takutnya malah jadi pemberontak, malah jadi sukses, dan pada akhirnya nggak bisa dikendalikan dan bisa jadi kompetitor bagi seseorang ataupun bagi negara. Makanya nggak boleh dipublish. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan, di mana gue akan membagi pembahasan ini ke dalam 5 bab. Bab yang pertama, gue akan bahas tentang konsep dasar dari Thick Face and Black Heart. Kemudian kita di bab yang kedua, kita akan bahas tentang gimana terbentuknya Thick Face and Black Heart itu sendiri. Lalu di bab yang ketiga, kita akan belajar dari kisah Rockefeller dan Jenderal Hansin, bagaimana mereka menerapkan prinsip ini dan akhirnya mereka bisa sukses seperti sekarang. Ya. Yang keempat, bab yang keempat, kita ngomongin tentang prinsip takdir dan alasan dibalik setiap kejadian. Dan yang kelima, kita akan ngomongin penutup juga call to action yang harus lo lakuin supaya bisa jadi sukses seperti tokoh-tokoh yang barusan. Nah, sekarang kita berangkat dari bab yang satu ya, konsep dasar dari Thick Face and Black Heart itu sendiri. Nah, Thick Face itu begini teman-teman ya, artinya muka lu akan datar, muka lu akan biasa aja, dan lu adalah orang yang anti baper ketika menghadapi setiap kejadian yang menimpa diri kita semua ya. Jadi, lu dihujat, lu dikritik, lu akan biasa aja. Ketika lu dipuji, diapresiasi, dikagumin, lu juga biasa aja ya. Jadi benar-benar muka lu datar. Nah, seseorang yang mempunyai emosi yang berlebihan itu bakal mempengaruhi logikanya ya. Misalnya lu dipuji, lu terlalu senang, dan akibatnya lu akan terlalu loyal sama seseorang yang memuji lu, dan ini bisa membuat keputusan yang salah. Nah, ketika lu juga orang yang baperan, marah-marah, temperamental ketika dikritik, dihujat, itu juga bisa mempengaruhi keputusan dan membuat action lu atau tindakan lu akan menjadi sembrono. Ya, salah-salah, lu akan memukul mungkin, lu akan memarahin balik, lu akan membenci dia, dan pada akhirnya kalian bukannya berteman, malah jadi saling berkonflik juga bermusuhan. Itu jadi jelek ya secara rezeki ya. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan namanya thick face alias muka lu harus biasa aja. Lalu setelah mempunyai namanya thick face, muka biasa aja, saatnya kita mengupgrade hati kita untuk menjadi sebuah hati yang hitam alias black heart. Dimana meaning dari black heart ini bukannya lu jadi kejam atau keji sama seseorang, bukan. Tapi meaningnya adalah lu berani mengambil setiap tindakan, setiap keputusan tanpa memikirkan siapapun di balik orang tersebut ya, tantangannya apa, konsekuensinya apa, masa bodoh. Pokoknya gua ambil dulu ya, gua coba ya, entah nantinya bakal gagal ataupun berhasil, ya udah, gua serahkan sama yang di atas, pokoknya gua cobain dulu aja. Apakah di balik tindakan lo ini akan membuat seseorang marah, lu juga masa bodoh. Pokoknya gua sikat dulu aja. Itulah filosofi dari black heart itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang kedua ya. Dimana kok bisa ya kita punya thick face and black heart. Nah, teman-teman, ada satu hal yang mau gue sharing sama lu semua ya. Kalau misalnya kita pengen sukses, pengen berhasil, dan seperti tadi gue bilang di awal ya, di intro di awal, ada seseorang seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg. Gue nggak tahu lu pernah nonton nggak filmnya? Namanya adalah The Social Network. Gue mempelajari Mark Zuckerberg dalam mengambil keputusan. Coba lu nonton biar lebih ada punya gambaran. Nah, kebetulan Elon Musk itu nggak ada filmnya, tapi kalau Mark Zuckerberg kan ada filmnya ya, pendiri Facebook ya. Dimana dia itu nggak mempedulikan apa kata orang,
Ya, ketika diajakin sama orang lain dia juga masa bodoh, dikritik sama orang lain dia juga masa bodoh, ya. Kemudian dikasih masukan dia juga masa bodoh karena merasa masukannya nggak sesuai dengan visi yang dia lihat di masa depan. Oke? Nah, memang di saat itu Facebook itu belum ada. Sosial media yang mirip-mirip seperti Facebook itu namanya Friendster. Di kala itu juga Mark Zuckerberg juga melihat kayaknya Friendster ini bagus sih, tapi kok kayaknya kurang dapet ya. Nah, akhirnya dia membuat versi yang lebih oke, which itu adalah Facebook, dan dia nggak punya role model ataupun sampling yang dia lihat itu di masa depan seperti apa ya. Jadi ya udah dia bikin aja sesuai dengan dia punya kemauan dan keinginan dan juga gambaran di masa depannya seperti apa. Akhirnya Mark Zuckerberg berhasil membuat Facebook seperti yang kita pakai sekarang dan sudah berevolusi menjadi Meta ya. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari kasus Mark Zuckerberg ya? Yang mana ini juga sama halnya seperti Elon Musk, Thomas Alva Edison. Jadi, teman-teman, kalau misalnya kita pengen punya thick face, black heart, itu harus didukung sama yang namanya visi. Oke? Visi ya. Kalau lu nggak punya gambaran di masa depan, lu nggak akan bisa lihat diri lu di masa depan, dan itu pun yang akan terjadi, orang lain nggak akan melihat diri lu seperti apa. Oke? Jadi, sebelum orang lain melihat diri lu seperti apa, lu harus melihat dulu lu di masa depan akan jadi seperti apa ya. Lu akan bikin karyanya apa, lu akan membuat sebuah problem solving itu seperti apa di masa depan. Lu berkarya di sana, lu bikin, lu kerjain dengan fokus, dan pada akhirnya orang bakal mengapresiasi apa yang lu lakuin, dan disitulah pintu rezeki bakal kebuka. Dan tentunya setelah lu punya visi yang seperti tadi gue bilang, lakukan action barusan dengan muka yang datar dan hati yang hitam ya, muka ya alias thick face dan black heart. Poinnya begini, teman-teman, boleh nggak sih kita terima kritik dan masukan? Jawabannya adalah boleh teman-teman ya. Tapi di sini kita memerlukan keterampilan untuk memilah-milah mana yang bisa membuat kita lebih maju, mana teman yang mensupport, mana teman-teman yang memberikan kita insight yang berguna sama kita punya visi, dan kita harus membuang orang-orang yang memang mengkritik cuma tujuannya untuk menjatuhkan kita, alias mereka tuh punya yang namanya crab mentality. Oke, jadi kita bisa memfilter nih. Dari mana kita bisa tahu mana yang mensupport, mana yang enggak? Basically karena kita punya visi di masa depan kita mau jadi apa dan seperti gimana ya. Ya wajar sih kalau mereka itu nggak mendukung kita atau mungkin masukannya kurang sesuai, karena mereka kan nggak bisa melihat apa dalam otak kita ya, kecuali di otak kita sudah dipasangin sebuah neuralink gitu ya, apa neurotransmitter yang terhubung sama komputer gitu kan, dimana komputer bisa menerjemahkan isi otak kita, orang-orang bisa lihat, baru tuh kita bisa lebih paham ya apa yang mereka inginkan dan mereka masukannya seperti apa. Tapi kalau mereka nggak bisa lihat ya wajar kalau mereka mengkritiknya seperti apa ya, dan menarik kita untuk jatuh dan nggak bergerak ke arah tujuan kita gitu. So, thick face, black heart dibutuhkan, tapi tentunya dengan visi terlebih dahulu. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang ketiga, di mana kita akan membahas tentang Rockefeller dan Hansen yang menerapkan prinsip ini dan akhirnya menjadi sukses. Siapa di sini yang nggak pernah denger kisah Rockefeller? Dan gue yakin ada yang sudah, ada yang belum. Ya, karena kan gue nggak tahu nih ya, subscriber gue nih seperti apa. Poinnya, ngomongin soal si Rockefeller, dia sekarang adalah salah satu orang terkaya di dunia, dan katanya sih salah satu dari elit global yang bisa mengatur jalan dunia seperti apa. Rockefeller itu punya kisah. Dulu itu adalah orang biasa yang bekerja di sebuah perusahaan, dan dia nggak jago dalam dunia bisnis. Tapi kok bisa ya sekarang jadi jago dunia bisnis, dan khususnya jenderal keuangan di dunia juga ya, dia jago tuh. Kisahnya Rockefeller, pada waktu itu dia bekerja dalam sebuah perusahaan. Kemudian dia lulusan orang biasa, tapi tentunya dia punya privilege thick face dan juga black heart, dan dia juga punya visi ke depannya mau jadi seperti apa. Ya, dia pengen jadi pengusaha sukses, dia pengen lebih berkembang. Dan akhirnya dengan modal tersebut, Rockefeller mengambil sebuah kursus bisnis selama 3 bulan. Oke? Temennya tentunya ada yang mensupport, ada yang nyinyir, ya, ada yang bilang, apaan sih lu mau bikin bisnis, bikin kursus dengan kursus 3 bulan gitu kan. Tapi Rockefeller itu dengan muka datarnya dan hati yang hitam itu ya, si black heart itu, dia cuma bilang, ya pengen nyobain aja gitu kan, kata si Rockefeller. Nah, udah gitu, setelah dia ambil kursus selama 3 bulan, dengan hati yang hitam ya, dengan black heart, dia memberanikan diri menghadap pimpinannya. Bos, gue mau resign dong, gue pengen bikin usaha nih ya. Dia bilang begitu ke si bosnya. Padahal di kala itu, Rockefeller sudah mempunyai karir yang cukup lumayan, penghasilan yang lumayan juga di kala itu ya, penghasilan lumayan ya. Gue nggak tahu berapa ya, tapi intinya lumayan lah ya. Tapi untuk jadi kaya nggak bisa, lumayan aja lah untuk
sekelas karyawan. Dan akhirnya bosnya biasa ya memberikan nasihat, bla bla bla. Lu yakin lu mau resign? Lu tuh oke banget. Memang oke banget sih ya. Cuman Rockefeller dengan hati yang teguh, hati yang hitam, dia siap menghadapi konsekuensi apapun untuk menjadi seorang pengusaha. Akhirnya dia keluar dari lingkungan kerja tersebut dan akhirnya Rockefeller menjadi seperti sekarang yang kita tahu ya, salah satu elit global di dunia. Nah, sekarang gue juga akan sharing sama teman-teman semua. Kisah kedua, namanya adalah General Han Xin, ya, General Han Xin. Han Xin adalah seorang pemuda di Tiongkok sana. Dia itu seorang pemuda biasa yang senang kungfu, ya. Dia mungkin melihat siapa gitu ya. Akhirnya, gue juga pengen kayak dia. Jadi akhirnya si Han Xin ini belajar kungfu sama guru ternama. Singkat cerita, Han Xin ini udah jago kungfu meskipun usianya masih belia ya. Mungkin sekitar ya 10 tahun, 11 tahun lah. Suatu ketika, Han Xin lagi berjalan di sebuah gang. Ternyata kabar bahwa Han Xin ini jago kungfu itu sudah terdengar kemana-mana ya di lingkungan itu ya. Namanya anak kecil, namanya usia masih bocil lah ya. Kan semangat tuh masih bergejolak, pengen membuktikan diri lebih baik, pengen membuktikan diri itu yang paling jago di lingkungan tersebut. Akhirnya banyak anak-anak kecil di sekitar sana menantang Han Xin untuk berantem. Berantem yuk. Tapi si Han Xin nggak pernah mau. Ya. Lalu muncullah dua orang yang paling gila di saat itu ya. Ya. Akhirnya mencegat Han Xin nggak boleh lewat di gang tersebut. Kalau mau lewat, lu harus merangkak, katanya begitu. Jadi Han Xin dikasih pilihan nih. Lu pulang merangkak dan gue panggil lu pecundang atau lu berantem sama gue. Nah, itu ada dua orang tuh yang nantangin seperti itu. Akhirnya Han Xin pilihnya adalah merangkak dan dipanggil pecundang. Dan dia mengalami peristiwa pembulian itu sampai dengan umurnya 20 tahunan ya. Kemudian Han Xin itu bergabung di ketentaraan dan dia karirnya naik dan akhirnya dia menjadi seorang jenderal dengan julukan The God of War. Dan karena dia berhasil banyak memenangkan peperangan. Pertanyaannya, kenapa Han Xin di saat masih kecil kok dia bukannya membantai dua orang bocil itu dan lebih rela dipanggil pecundang ketimbang dia berantem gitu ya. Di buku yang ditulis sama Jenderal Han Xin ini, di biografinya, ternyata dia tahu kemampuannya, dia tahu konsekuensinya. Kalau dia berantem sama dua bocil itu, maka kemungkinannya adalah bocil itu akan luka-luka, akan cedera seumur hidup, dan mungkin berakhir dengan kematian. Itu alasan kenapa Jenderal Han Xin nggak kepengen berantem sama dua bocil tersebut. Kenapa Han Xin bisa mengambil action seperti itu? Karena dia punya yang namanya thick face. Dia nggak peduli dipanggil apa, ya. Dia masa bodoh, ya, dia datar aja. Dan dia juga punya black heart. Dia punya kemampuan logik untuk memikirkan konsekuensi apa nih bakal dihadapin kalau dia mengambil action untuk berantem dan lebih mementingkan egonya dan juga emosinya. Ya, itulah keunggulan dari black heart. Sekarang kita akan masuk ke dalam babnya keempat, di mana mindset ini lo harus install di dalam kita punya pikiran, kita punya hati, supaya kita bisa berpikir lebih logis. Jadi goalsnya adalah logis ya. Kita bukan pakai perasaan, tapi menggunakan logika terlebih dahulu. Bab keempat kita akan membahas 6 prinsip takdir dan alasan dibalik setiap kejadian. Oke, sebenarnya ini simpel banget ya ngomongin ini. Teman-teman harus paham dan harus diinstal juga di otak kita. Setiap pemberian, setiap support, setiap insight, everything lah yang kita terima itu karena Tuhan yang mengizinkan itu terjadi untuk kita. Ya, jadi bukan karena orang-orang di sekitar kita itu baik hati, bukan, tapi karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Lu dikasih masalah karena Tuhan izinkan. Lu dikasih berkat karena Tuhan izinkan. Ya, lu dikasih customer, lu dikasih rame, lu dikasih kepintaran, lu dikasih makanan yang enak-enak, whatever lah, pokoknya yang harusnya lu syukuri itu bukan karena orang lain yang baik sama lu, bukan, tapi karena Tuhan mengizinkan itu semua terjadi sama kita. Poin kita yang harus kita lakuin adalah kenapa itu bisa terjadi. Nah, itu yang harus kita pelajari ya, the reason-nya kenapa, dan kita terapin ke dalam kehidupan kita berikutnya, dan itu bisa jadi landasan fondasi yang membuat pintu rezeki kita bisa terbuka lebih lebar lagi. Itu poinnya ya. Jadi bukan karena orang lain, tapi karena Tuhan mengizinkan untuk kita semua, dan kita layak untuk menerima pemberian tersebut. Nah, teman-teman, ada satu hal ya yang mau gue sharing di video ini, dan tentunya ini bukan part dari thick face and black heart ya. Cuman gue merasa ya, kalau lu punya mindset seperti ini, maka Tuhan bakal mengizinkan lu untuk menerima berkat yang lebih besar. Dimana lu harus punya mindset yang namanya ngebantuin orang apa. Oke, ya, ngebantuin orang apa? Ya, lu harus bantu orang apa? Poinnya begini teman-teman, dengan lu harus melihat masalah orang itu apa, dan sebisa mungkin masalah orang itu harus besar. Semakin besar masalah orang itu, dan problemnya itu semakin nggak ada atau kecil, dan lu bisa
membereskan masalah tersebut, maka lo akan menerima berkat lebih besar. Contoh ya, kita bisa ambil sampling Gojek misalnya gitu ya. Di saat itu dia perlu Gojek, dia perlu kendaraan, tapi dia kesulitan, pengen banget customer itu punya harga yang stabil, harga yang bisa terprediksi, malas nawar-nawar, yang bisa dipesan langsung ada gitu kan, itu customer pengennya. Nah, di sisi lain, Gojek itu juga kepengen nyari customer yang lebih stabil, ya yang ada, yang bisa langsung gerak ketika ada pesanan gitu ya. Tapi kan kalau cuman modal ngetem doang kan susah dong kan. Ya, jadi pengennya ada solusi lah. Nah, akhirnya Gojek membuat sebuah solusi yang seperti kita tahu sekarang dan sudah berkembang nih sampai ke GoFood, GoRide, everything lah ya. Jadi konsumen merasa terpuaskan, para driver-driver itu juga merasa terpuaskan, dan kebetulan solusi yang disediakan itu nggak ada, cuman Gojek doang yang bisa gitu. Dan kompetitor sekarang udah ada sih ya, seperti Grab ya. Cuman kan bisa tetap pelopornya adalah Gojek. Akhirnya karena solusi cuman dia, masalahnya begitu besar, ya sudah, Gojek menjadi orang terkaya untuk di ranah tersebut. Install di mindset, lo bisa bantu orang apa, mencari masalah apa, dan semakin besar, semakin bagus. Dan semakin jarang, semakin bagus. Karena cuman lo doang yang bisa mencari masalah tersebut. Sekarang kita akan masuk ke bab yang kelima, di mana what you need to do ya. Jadi teman-teman, yang harus lo lakuin adalah sekarang coba renungin pembicaraan gue barusan seperti apa. Terus lo tulis di kertas, apa definisi dari thick face ya. Coba definisinya menurut lo apa. Terus black heart itu apa ya. Kemudian mindset helping people itu seperti apa. Lo tulis lagi ya dengan bahasa lo sendiri. Kalau lo bisa paham, artinya video ini sudah berhasil membuat lo menjadi orang yang baru ya. Tapi kalau lo masih belum paham, siapa tahu bahasa gue ini kurang oke, lo juga bisa nyari di Google ya. Coba definisi dari thick face itu apa, black heart itu apa, helping people itu apa ya. Coba mungkin bahasa dari Google itu lebih oke. Lo tulis lagi ulang dengan pemahaman lo sendiri, dan kalau lo berhasil paham, install di kepala lo, terapin kehidupan sehari-hari, dan pada akhirnya lo bisa menjadi manusia baru dan lihat hasilnya seperti apa ya. Harapannya bisa membantu dan membuat kita semua lebih maju bareng-bareng melalui video ini. Nah, kalau teman-teman suka dengan pembahasan tentang relationship, public speaking, komunikasi, presentasi depan umum, negosiasi, cara kita membangun networking, dan juga tentang digital marketing yang ada hubungan dengan public speaking, teman-teman boleh subscribe channel Mentor Public Speaking dan nyalain tombol loncengnya supaya ketika gue upload video yang baru, teman-teman gak ketinggalan infonya. I will see you in the next video, dan bye-bye semua.